Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Tanah Air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu Honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini ada satu kabar gembira yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu, di mana di tahun 2023 ini bukan lagi informasi rahasia bahwa honorer akan diselesaikan dengan cara mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini sebelum tenggat waktu penghapusan honorer 28 November di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi yang mana informasinya ya antara ya dan tidak, antara senang dan sedih. Untuk honorer bersiaplah jadi ASN P3K, tapi tidak dengan kategori ini. Ini mengenaskan. Nah, Bapak Ibu, ini informasi terkini per Minggu 11 Juni 2023. Nah, apa dan bagaimana informasi terkait dengan hal ini? Simak videonya sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Bagi honorer memiliki kesempatan untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN, yang diharapkan selama ini bagi honorer untuk menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K akan segera terwujud. Bahkan selama ini honorer sudah cukup digetarkan oleh penghapusan honorer di tanah air. Suatu hal yang wajar kalau getar karena memang penghapusan ini bukan suatu hal yang diinginkan oleh para honorer. Bukan hanya honorer, bahkan kalangan masyarakat juga, bahwa penghapusan itu bukanlah suatu hal yang dikehendaki dengan pengabdian para honorer yang sudah terlalu lama. Padahal selama ini honorer sudah mengabdikan dirinya untuk memajukan bangsa dan negara ini. Maka sebaiknya suatu hal yang wajar kalau dihargai. Akan tetapi, tiba-tiba saja ada kabar mengenai penghapusan honorer yang justru sangat membingungkan. Sehingga kabar tersebut membuat honorer khawatir dengan nasib dirinya untuk kedepannya. Kenapa? Karena apabila terjadi penghapusan dimaksud, maka jelas yang di benak honorer adalah pengangguran. Karena memang mungkin di PHK. Tetapi tidak Bapak Ibu ya, disampaikan juga bahwa honorer tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas oleh informasi penghapusan, walaupun sampai sekarang belum ada atau belum diterbitkan SK pembatalan penghapusan itu, maka sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden kepada Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik, yang ujung-ujungnya Menpan RB mengambil 4 patokan terkait dengan penyelesaian honorer, salah satunya adalah tidak akan ada PHK terhadap honorer. Kemudian tidak akan mengurangi pendapatan honorer selama ini, dan seterusnya, sehingga ini adalah menjadi satu jaminan yang kuat bagi masyarakat. Demikian ya, apalagi para honorer, bahwa memang tidak akan ada penghapusan di tahun 2023 tahun ini. Di balik itu, walaupun ada informasi penghapusan, tetapi di berbagai pihak juga ya datang informasi bahwa semua honorer ini diselamatkan. Ditambah dengan instruksi Presiden dan respon dari Menpan RB terkait dengan penyelesaian honorer, didukung oleh DPR RI di berbagai komisi DPR RI, Komisi 2, Komisi 9, Komisi 10, dan komisi yang lain, mendukung bahkan mendesak pemerintah melalui Menpan RB untuk mengangkat para honorer secara otomatis ya dan serentak tanpa ada kecuali dan tanpa ada pembeda dari honorer satu dengan honorer yang lain. Artinya kesimpulannya bahwa semua honorer yang mengabdi di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah
dikehendaki oleh DPR RI supaya diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perlu diketahui, mengenai penghapusan tersebut belum ditentukan secara resmi. Ingat Bapak Ibu ya, belum ditentukan secara resmi. Nah, artinya ini belum ya atau tidak perlu dicemaskan. Hanya saja pemerintah memberikan agenda bagi penghapusan honorer ini yang akan dilangsungkan pada 28 November 2023. Selain itu juga Badan Kepegawaian Negara atau BKN memberikan informasi bahwa pengangkatan honorer untuk bersiaplah. Maka sepertinya penghapusan dan pengangkatan honorer ini adalah suatu hal yang berbarengan ya. Tenggat waktu penghapusan 28 November, maka dorongan juga ya kepada pemerintah untuk mengangkat honorer paling lama 28 November, bahkan diusahakan supaya sebelum November 2023 tahun ini. Tetapi ada beberapa kategori yang sangat terancam. Nah, ini juga Bapak Ibu, selain yang bisa diangkat menjadi ASN, ada juga beberapa kategori yang bisa terancam nasibnya dan tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, ini tidak perlu juga dikhawatirkan Bapak Ibu karena memang relnya ya tidak hanya mesti ya ASN baik P3K maupun PNS, tetapi masih ada jalur lain sebagaimana yang disampaikan oleh Mahfud MD Menko Polhukam, demikian juga dengan Menpan RB, yaitu bagi honorer yang tidak bisa diangkat menjadi ASN, P3K maupun CPNS bisa dengan jalan lain yaitu al-hidayah atau outsourcing. Lalu kabar tersebut pastinya membuat honorer juga semakin takut ya dengan daftar kategori yang masuk pada BKN ini. Nah, tentunya itu adalah suatu yang wajar nih. Lalu apa kategori honorer yang tak bisa diangkat jadi ASN dan sudah tercatat dalam BKN? Berikut adalah daftar kategori honorer yang tidak bisa diangkat jadi aparatur sipil negara atau ASN. Pertama, sopir atau pengemudi. Kategori honorer yang pertama tidak bisa diangkat jadi aparatur sipil negara ialah sopir atau pengemudi. Jika ditanya kenapa, maka alasannya atau jawabannya ialah menjadi seorang sopir tidak membutuhkan pengetahuan atau pendidikan yang khusus. Kemudian satpam. Satpam juga adalah urutan kedua dari kategori honorer yang tidak bisa diangkat jadi ASN P3K. Seterusnya tenaga kebersihan. Alasannya ialah kategori tenaga kependidikan tidak membutuhkan pendidikan formal serta sebuah klarifikasi atau kualifikasi yang khusus. Seterusnya adalah bagi honorer di bawah usia 20 tahun. Jadi bagi Anda honorer dengan memiliki usia di bawah 20 tahun juga sangat terancam tidak bisa diangkat jadi ASN. Sepertinya ini tidak persoalan karena usianya masih muda. Kemudian usia di atas 56 tahun. Dengan usia 56 tahun juga maka bisa diambil kesimpulan bahwa tidak bisa diangkat jadi ASN karena tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Artinya sudah melewati batas usia. Seterusnya masa kerja 1 tahun. Nah ini usia di bawah 20 tahun dengan masa kerja 1 tahun itu berbarengan Bapak Ibu ya. Hampir sama artinya karena memang ya yang berumur di bawah 20 tahun bahkan sampai 20 tahun juga bisa diprediksi masih 1 tahun atau 2 tahun sudah mengabdi. Tapi di sini tegaskan masa kerja 1 tahun itu belum bisa ya. Di sini disampaikan juga terancam untuk diangkat menjadi ASN. Jadi bagi Bapak Ibu honorer yang tidak memiliki keterangan ijazah juga terancam tidak bisa diangkat jadi ASN. Karena ijazah memang sangat dibutuhkan saat melamar sebuah pekerjaan termasuk pada menjadi aparatur sipil negara atau untuk menjadi ASN P3K. Itulah 7 kategori honorer yang selama ini banyak diperbincangkan, namun ini adalah kejelasannya, ada 7 jenis honorer yang tidak bisa diangkat jadi aparatur sipil negara atau tidak bisa diangkat jadi ASN di tahun 2023 tahun ini, oleh karena dalam hal pengangkatan ASN juga ada syarat-syaratnya. Walaupun syarat tersebut bukan seperti perekrutan.
ASN biasanya atau pada umumnya. Jadi mengenai informasi seputar honorer lainnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi halaman ini ya. Semoga informasinya bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.